Sekarang ini zamannya banyak grup-grup sholawat yang kemudian mengadakan acara sampai besar, sampai mengundang banyak orang, kemudian yang hadir muhibbinnya, para fansnya itu pada datang dan banyak sekali. Nah, sebenarnya banyak sekali kritikan-kritikan yang sudah disampaikan oleh beberapa kiai, beberapa ustadz terkait dengan kegiatan sholawatan tersebut. Dan kesimpulannya yaitu tidak ada yang mengkritik sholawatnya, karena sholawat itu bagus. Sholawat itu bagaimana kita memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya tidak ada kesalahan, akan tetapi pelaksanaannya ketika melakukan konser sholawat tadi. Kenapa saya bilang konser sholawat? Karena penggemarnya itu seolah-olah datang hanya untuk mencari hiburan. Nah, kesalahan-kesalahannya seperti ini. Pertama, acara itu dimulai habis isya, tapi banyak para muhibbinnya, para fansnya yang berangkat sebelum maghrib. Berangkat sebelum maghrib, mereka tidak menunaikan sholat isya. Seluruh acara setelah selesai pun mereka pulang tidur dan tidak melaksanakan sholat isya. Besok bangun kesiangan juga tidak melakukan sholat subuh. Nah, yang salah bukan sholawatnya, tapi adalah subjeknya, orangnya yang datang ke acara sholawatan tersebut, meninggalkan kewajiban yang lebih utama, yaitu tidak melakukan sholat. Harusnya kalaupun mereka berangkat sebelum maghrib, di sana acara sampai isya, sampai jam 12, sampai jam 1, itu kan masih ada waktu isya. Sebelum tidur sholat isya dulu, kemudian nanti bangun juga sebelum subuh, dan bisa nanti sholat subuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, acara tersebut pasti banyak kumpul antara bujang gadis, laki-laki, perempuan, kumpul di satu majelis. Itu yang membuat daya tarik mereka, para pemuda yang kalau saya sebut mereka awam dalam beragama, hanya ikut euforia yang berbau agama saja. Makanya saya bilang tadi seperti konser. Ya, seperti konser, tidak ada bedanya dengan konser. Mereka datang euforia, pakai bendera, joget-joget dan lain sebagainya. Dan jogetnya itu juga nggak pas. Kadang ada sholawat yang isinya doa, malah dijogeti. Nah, seperti itu. Jadi ada yang isinya doa dijogeti, ada pemujaan kepada Rasulullah, memuji Rasulullah dijogeti. Itu. Nah, mereka itu tidak menikmati sholawatnya, tapi menikmati irama dari nada yang terpadu dengan sholawat tadi. Ya, kadang kan ada hadrohnya itu agak dangdut, kemudian yang joget luar biasa seperti itu, bawa bendera gini, euforianya seperti itu tidak mencerminkan sholawatnya, tapi hanya euforianya, seperti konser kalau saya bilang itu. Nah, kemudian ada lagi kritikan-kritikan tentang bagaimana lirik sholawatnya yang telah banyak dirubah-rubah. Ya, apa itu? Kalau dulu selawat itu ya lurus-lurus saja, nasihat disampaikan lurus saja. Tapi zaman sekarang ada dibuat variasi-variasi yang justru menimbulkan kesannya kok selawatnya juga hilang. Seperti ada alamat apa itulah, ya. Harusnya pesannya itu alamati anak soleh, jadi alamat. Nah, seperti itu. Jadi banyak yang diseleweng-selewengkan. Itu untung bukan sholawat yang intinya hanya pujiannya yang memang berbahasa Indonesia atau berbahasa Jawa yang divariasi. Coba kalau sholawatnya itu bisa merubah makna, itu bahaya sekali. Jadi silahkan Anda ikut sholawat, silahkan kalian ikut acara majelis sholawat, tapi kewajiban jangan ditinggalkan. Jangan campurkan di situ dengan kemaksiatan, ya. Jangan dicampur dengan kemaksiatan. Sholawat, kita rindu ke Rasulullah, lantunkan sholawat dengan benar. Nah, untuk para pemimpin majelis sholawatnya, selalu ingatkan jamaahnya, ingatkan grupnya. Jangan sampai malah grup hadroh ikut hadrowan yang dia megang alat sampai pulang dia nggak sholat isya, bangun kesiangan dia nggak sholat subuh dan nggak dikodok subuhnya. Itu bahaya, ya bahaya. Ada kewajiban, ada yang sunnah.
Ya, kewajiban jangan ditinggalkan. Kalau sunnah silahkan, nggak dilakukan nggak apa-apa kalau memang nggak sempat. Nah, jadi saran saya hanya mengikuti beberapa kiai-kiai yang memang sudah pernah memberikan masukan. Karena banyak yang menyampaikan, ada yang mengkritik jenis sholawatnya, ada yang mengkritik majelisnya, ada yang mengkritik jamaahnya, tapi tidak ada yang mengkritik sholawatnya. Saya juga tidak mengkritik sholawatnya, karena saya yakin sholawat itu isinya bagus, isinya adalah wujud kecintaan, adalah wujud rasa ungkapan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, yang perlu kita ingatkan adalah jamaahnya dan juga pemimpin majelisnya. Tolong ingatkan jamaahmu itu, yang ikut sholawatanmu itu, ataupun pengikut-pengikutmu itu, muhibbinmu itu. Maka jangan jadikan sholawat ini malah justru meninggalkan kewajiban-kewajiban yang pokok. Ya, seperti itu. Makanya ayolah kita buat acara yang bagus. Acara yang paling bagus adalah acara yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini banyak ketika sholawatnya masih on, ya, masih on semua, muhibbinnya masih on semua. Tapi ketika diisi ma'idhah, semuanya sudah hampir off, baterainya tinggal separuh, ngelentruk itu seperti itu. Bahkan ada yang bubar. Nah, makanya banyak kiai yang ketika acara sholawat itu tidak mau dia ngisi di terakhir, mau ngisi di tengah-tengah atau di pertama. Karena apa? Nasihat beliau tidak kena kalau di terakhir. Karena apa? Muhibbin sholawat itu dia hanya ingin sholawat, dia tidak ingin mendengarkan ceramah, dia tidak ngaji. Makanya yang paling bagus adalah silahkan kalian ikut sholawat, tapi juga jangan lupa ngaji, ya, jangan lupa ngaji. Orang-orang yang alim semua mengingatkan, jangan pernah tinggalkan ngaji, ya. Sekali lagi, jangan pernah tinggalkan ngaji. Karena ngaji itu, kalian tahu sholawatan itu bagus dari mana? Dari ngaji, ya. Kalian tahu kan sholawatan itu bagus, sholawatan itu memuji Rasulullah, sholawatan itu bagus dari mana? Dari ngaji. Kalau nggak ada ngaji nggak akan tahu kalau sholawatan itu bagus. Taunya sholawatan itu seperti konser, datang, joget-joget, euforia, seneng-seneng, campur laki-laki perempuan dalam satu majelis, kemudian joget-joget dan lain sebagainya. Tidak tahu keutamaannya apa, tidak tahu fadilahnya apa. Karena apa? Kalian hanya ingin euforianya, tapi tidak ngaji. Makanya harus ngaji dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.